following me. What did you say? Who are you? What do you know? This is 1010 Wings. Warning 68 degrees at 6 o'clock Thursday, August 25th. Di awal film kita diperlihatkan suasana pagi yang sangat indah. Dialah laki-laki yang bernama Michael yang sekarang usianya sudah tua renta, melakukan aktivitas pagi seperti biasanya karena dia harus bekerja. Setelah mempersiapkan semuanya bersama sang istri tercinta, akhirnya Michael dan istrinya langsung berangkat bekerja. Midnight. Singkat waktu setelah Michael diantarkan oleh sang istri ke stasiun, dia pun langsung berpamitan karena harus melakukan perjalanan yang sangat panjang. Setelah 10 tahun Michael melakukan rutinitas, melakukan pekerjaannya berangkat menggunakan kereta komuter. Ia benar-benar sangat hafal dengan seluruh para penumpang dan kru kereta. Singkat cerita, tiba di kantor, ternyata Michael adalah sales asuransi yang sekarang sudah bekerja puluhan tahun di tempat ini, yang selalu saja memberikan sebuah jasa layanan perlindungan. Namun tiba-tiba saja Michael telah dipanggil oleh atasan. 10 years. Your severance package. Sungguh tanpa diduga, tiba-tiba saja Michael dipecat oleh atasannya karena mempunyai sebuah alasan dia sudah tua renta. Namun Michael mempunyai seorang bujang yang sekarang baru saja masuk kuliah, dan dia benar-benar memerlukan pekerjaan ini untuk memenuhi semua kebutuhannya. Sorry I'm late. Hey, 2 more for him. Setelah 2 jam Michael pergi ke bar bertemu dengan seorang pria yang bernama Alex Murphy. Diduga si Alex adalah seorang polisi yang dia adalah rekannya beberapa waktu yang lalu ketika Michael bekerja di kepolisian. Dan sekarang Michael terjebak dalam rutinitas yang sangat mengerikan. Michael. Captain David, congrats. Michael dulunya adalah sebagai mantan polisi yang selalu kenal dengan seorang laki-laki bernama Kapten David. Mereka semua adalah kawan-kawannya Michael yang selalu satu tujuan. Careful this one. Hey, you prick. Singkat cerita, akhirnya Michael pun langsung pulang dengan membawa kekalahan. Dia pun sangat pusing karena hari ini dia telah kehilangan pekerjaannya. Dan seperti biasa, Michael akan pulang menggunakan kereta komuter. Hey, what way you going? Sungguh mengerikan, kesialan terus saja bertubi-tubi. Michael baru saja dicopet dan handphonenya telah hilang. Namun Michael yang mempunyai sebuah usia yang sudah sangat dewasa, dia hanya bisa menerima. Your book. Right. Thank you. Kemudian tiba-tiba saja ketika Michael menemukan tempat duduk, seorang wanita cantik kaya raya yang bernama Joanna tiba-tiba saja duduk di depan Michael.
dia memperkenalkan diri bahwa dia baru saja pertama kali menaiki kereta komuter karena supir pribadinya sedang sakit. Namun Joanna mengatakan kepada Michael bahwa dia mempunyai sebuah teka-teki yang harus bisa dipecahkan oleh Michael. Kalau dia bisa berhasil, dia akan mendapatkan uang senilai $25.000. Kemudian ditambah dengan $75.000, total menjadi $100.000 atau sekitar kurang lebih 1,6 miliar rupiah. This person goes by the name of Prin until Cold Spring. Find the bag, yours. Joanna hanya meminta satu hal kecil, menemukan Prin yang akan turun di stasiun Cold Spring. Dia pun langsung keluar. Jika dia bisa menemukannya dengan tas itu berisi $100.000, maka uangnya akan menjadi milik Michael. Melihat dengan situasi Michael butuh duit, dia pun langsung masuk dalam sebuah toilet. Sesuai informasi dari Joanna bahwa di dalam toilet tersebut terdapat uang $25.000 atau setara dengan 400 juta rupiah. Dia pun langsung melihat di sekitar, ternyata memang ada. Bagaikan mendapat durian montok, dia pun langsung berpikir untuk bisa menjalankan misi dan mendapatkan $100.000. Kemudian akhirnya Michael pun langsung bertanya kepada seorang petugas kebersihan, seseorang yang akan turun di stasiun Cold Spring. Namun sayang sekali petugas kebersihan tersebut sangatlah risih hati karena dia tidak bisa melihat semua para penumpang. Yeah, I can't help you, pal. No one can. Kemudian Michael pun mulai berpikir, dia pun melihat uang yang sangat banyak dan melihat anaknya yang sekarang sudah masuk kuliah membutuhkan uang yang sangat benar-benar banyak. Tiba-tiba saja seorang bocil langsung datang kepada Michael memberikan sebuah surat untuk dibuka. They're watching you. Sungguh tanpa diduga, dalam amplop tersebut terdapat sebuah cincin yang selalu saja dipakai oleh istri tercinta. Dia pun langsung meminta kepada temannya untuk meminjamkan handphone, namun sayang sekali tidak mempunyai sebuah sinyal. Kemudian Michael langsung datang kepada temannya untuk bisa melakukan obrolan. Dia sambil menuliskan sebuah sesuatu di dalam koran untuk menghubungi polisi, karena sesungguhnya bahwa keluarganya sekarang sudah terancam. Setelah selang beberapa lama kemudian, di mana Michael mendapatkan sebuah panggilan telepon, ternyata itu adalah dari Joanna untuk memperingatkan bahwa Michael tidak boleh melanggar aturan. Lalu tiba-tiba Find Prin, find the bag, wife Karen, your son Danny. Sungguh mengerikan. Akhirnya Michael pun mulai panik karena istri dan anaknya sekarang sedang disandra oleh Joanna. Dia mengatakan untuk mengodok kantongnya ada sebuah pelacak GPS. Jika menemukan orang dan tas itu, langsung ditempel kepadanya. Give the gentleman back his phone. Singkat cerita, akhirnya Michael pun langsung berpikir kritis. Ternyata seseorang yang akan turun di stasiun Cold Spring mempunyai sebuah karcis dengan angka nomor 7. Setiap orang yang mempunyai sebuah angka nomor 7 dalam kartisnya, itu adalah orang yang akan turun di stasiun Cold Spring. Satu persatu semua orang pun langsung ditatap oleh Michael, dan dia pun bertemu dengan seorang laki-laki yang selalu saja bertemu dan selalu saja mengejek. Hey, Goldman Sachs. Fuck you. Selang beberapa lama kemudian, Michael pun langsung melakukan obrolan dengan seorang wanita tua, di mana dia di sampingnya ada seorang wanita muda yang sangat mencurigakan, dan dia pun mencolok perhatian. Excuse me. You just wait and talk. What is this? Sayang sekali, ternyata itu adalah seorang wanita yang mempunyai sebuah kesalahan yang selalu saja membawa KTP palsu, sehingga dia sangat panik. Kemudian Michael mendapatkan sebuah poster jika melihat sesuatu untuk bisa melakukan dan berlapor kepada petugas, sehingga Michael pun langsung melapor kepada petugas yang sudah kenal lama. Ada seseorang yang sangat mencurigakan dan barang-barangnya harus segera diperiksa.
Kemudian di mana Michael yang telah melihat dari kejauhan seorang wanita yang sedang diperiksa, tiba-tiba saja ada seorang laki-laki yang langsung berdiri, sehingga Michael pun langsung mengikutinya dari belakang untuk bisa bertanya. Lalu tiba-tiba, Why are you following me? What did you say? Who are you? What do you know? Go. Setelah melakukan pertarungan, Michael menduga laki-laki tersebut adalah Brian yang akan turun di stasiun Cold Spring. Tetapi sayang sekali, tiba-tiba saja dia mendapatkan sebuah panggilan telepon. Ternyata itu adalah dari temannya kepolisian, yaitu Alex Murphy. Sehingga Michael pun langsung meminta kepada Alex Murphy untuk datang ke rumahnya, bahwa istri dan anaknya sekarang dalam bahaya. Seseorang wanita yang sekarang akan melakukan sandera kepada dirinya, bahkan ada beberapa orang yang sudah mati. Sehingga Michael meminta tolong kepada Alex. She's trying to set me up. Stop. Get off the truck. Murph. Kemudian Michael yang sekarang berjalan satu arah dengan seorang laki-laki yang telah bertarung dengan dirinya. Diduga itu adalah Brian. Sehingga dia pun langsung melihat ada tas yang sudah tergeletak. Ketika dia digeledah, ternyata itu isinya tidak ada apapun. Kemudian tiba-tiba saja terdengar panggilan telepon. Ya, tanpa diduga, ternyata seorang laki-laki yang telah bertarung dengan dirinya telah mati. Dia adalah seorang intelijen dari FBI. Dia pun ternyata salah memilih orang dan harus berbuat sesuatu. Look what you did, Michael. This man was a federal agent. You killed him. Whose fault is that? Ternyata panggilan telepon tersebut dari Joanna langsung memperingatkan kepada Michael untuk jangan macam-macam. Ketika dia salah orang, laki-laki ataupun wanita, dia akan membunuhnya. Kemudian Joanna mengatakan kepada Michael, sekarang Michael adalah seorang buronan yang telah membunuh seorang laki-laki yang berada di dalam kereta. Bahkan seluruh para polisi dan sheriff yang berada di tempat ini sudah mengepung kereta untuk bisa digeledah. Akhirnya Michael pun harus bisa mencari jalan supaya tidak ditangkap oleh para polisi. Dan dia pun harus bisa kabur dari tempat ini. Situasi pun menjadi sangat terjepit. Ketika Michael bersembunyi di bawah lantai, dia pun telah terkunci dan tidak bisa keluar. Akhirnya kereta pun sekarang mulai jalan kembali. That was impressive, Michael. I almost thought you were going to miss the train. Untung saja Michael berhasil selamat dan naik kembali ke dalam kereta. Namun ini belum berakhir. Michael terus saja mencari cara untuk bisa menemukan seseorang yang bernama Brian. Dia pun langsung masuk ke dalam sebuah gerbong. Ternyata seluruh gerbong AC-nya telah ditutup dan dihancurkan oleh Michael. Sehingga seluruh para penumpang yang tersisa di dalam kereta harus bisa pindah ke dalam satu gerbong. Diduga ini adalah gerbong yang paling bagus. Dan semuanya telah direncanakan oleh Michael. I got 100 to my name. Okay, gentlemen. Setelah semua orang yang tersisa di dalam kereta yang akan turun di stasiun terakhir, yaitu Cold Spring, di mana Michael langsung menceritakan kepada semua orang dengan suara yang sangat lantang, jika ada seseorang menawari
dengan uang sekitar 1,6 miliar rupiah hanya untuk mencari satu orang saja yang membawa tas hitam, sehingga dirinya pun dengan keadaan sekarang sedang terjepit. Situasi yang sekarang sudah dipecat di pekerjaannya, mempunyai seorang anak yang akan masuk kuliah. Apa yang harus kita lakukan? You know what? Already did. Five what? Michael langsung mengatakan dengan lantang kepada semua orang bahwa dia sudah mencari orang tersebut dan ingin mendapatkan $100.000 atau setara dengan 1,6 miliar rupiah. Dengan situasi yang sekarang sedang terjepit, semua orang pun menganggap bahwa itu adalah lelucon. Namun tiba-tiba saja Michael telah melihat ada satu orang yang telah keluar dari gerbong yang ada di tempat ini. Sehingga Michael pun langsung mengikutinya dari belakang dan bertanya apakah dia yang bernama Brian, dan menggeledah tas yang telah dia bawa. Namun tiba-tiba saja langsung menodong senjata. Obviously, I'm not Prin. You killed that agent. No, that's only you, man. Who's Prin, Michael? Tell me now. Turn around. Sungguh pertarungan yang sangat brutal. Tiba-tiba saja Michael langsung mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Joanna bahwa orang yang dia bunuh adalah seorang pengintai dari Joanna yang selalu saja mengawasi Michael. Kemudian Michael pun langsung masuk ke dalam sebuah gerbong di mana semua orang setengahnya sudah turun dari gerbong. Dia pun langsung melihat ada seorang wanita yang sangat mencurigakan. Dengan begitu Michael pun langsung bertanya apakah dia Brian. Hey, what are you doing? Who is that? What's your problem? I have something that she wants. Something she's willing to... Sangat disayangkan dari gerak-geriknya, ternyata wanita tersebut adalah bukan Brian. Ketika dia melihat ponselnya, dia hanya sedang galau saja karena sedang melakukan pertengkaran hebat dengan pacarnya. Kemudian Michael pun langsung mengatakan bahwa seseorang sekarang sedang menyandra istri dan anaknya. They're gonna kill my family. 6 day riders. 6 ticket stubs. Prin. Singkat cerita, akhirnya Michael pun langsung menemukan seorang wanita yang sangat mencurigakan yang diduga itu adalah Brian. Namun, kondektur langsung menghubungi seluruh polisi yang ada di stasiun akhir. Michael dengan seketika langsung memberhentikan kereta. Now everyone dies. Hello, stop the train. Copy that. You want to live? You stop this goddamn train now. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Michael melihat sang masinis yang sekarang sudah terbakar dan dia sudah mati, sehingga kereta tidak akan bisa berhenti. Bahkan pintunya telah terkunci. Michael bersama para kondektur pun langsung membuat sebuah keputusan untuk bisa memotong seluruh gerbong dan menyisakan gerbong terakhir. Ini adalah perjuangan antara hidup dan mati. Sungguh kecelakaan yang sangat dahsyat sekali.
Untung saja mereka semua masih selamat. Michael langsung memperingatkan kepada semua orang ini semua belum berakhir. Dia mengatakan harus menutup semua kaca dengan koran karena kita tidak tahu siapakah yang ada di luar sana yang sedang mengintai. Akhirnya Michael pun langsung melakukan perbincangan dengan Brian, di mana Brian adalah seorang saksi mata tentang seorang pembunuhan, di mana dia mempunyai sesuatu yang harus diberikan kepada orang tersebut, yaitu semua bukti yang harus mereka lakukan. Yang jadi mengerikan adalah pembunuhnya adalah seorang polisi. The men who killed him were cops. Oh my God. Macaulay, this is Captain David Hawthorne. We have the train surrounded. There is nowhere for you to go. Singkat cerita, seluruh para tentara termasuk juga tim SWAT dan para polisi dan sheriff pun ada di tempat ini. Semuanya telah mengepung dengan persenjataannya sangat lengkap. Diduga Michael adalah seorang teroris yang sedang menyandra seluruh para penumpang yang tersisa. Namun semua orang belum mengerti bahwa Michael sekarang sedang menyelamatkan semua orang. Kemudian di mana seorang polisi yang bernama Alex Murphy, sahabatnya Michael, langsung datang untuk negosiasi. Hey Mike, how we doing in there? If we don't work this out, SWAT's gonna take the train by force. Where's my family? You said police were on the way. Michael yang tidak bisa melakukan apapun karena menurut informasi dari Brian bahwa pembunuhnya adalah seorang polisi, sehingga mungkin saja salah satunya ada dari antara mereka yang sekarang sedang melakukan pengepungan untuk bisa mendapatkan sebuah diska yang telah dibawa oleh Brian. Namun setelah melakukan negosiasi, akhirnya setengah penumpang telah dibebaskan oleh Michael. Is that it? Yeah, come on. No sirens. I have you tagged. Sesuai dengan kesepakatan di mana Alex Murphy telah dibawa dan masuk ke dalam gerbong kereta. Dia pun langsung mengatakan kepada Alex bahwa Michael telah menemukan seseorang yang menjadi saksi mata tentang pembunuhan. Yang jadi mengerikannya adalah seorang yang disangka membunuh itu adalah seorang polisi. Dan Michael tidak bisa mempercayai siapapun. Setelah melakukan perbincangan yang sangat panjang, ternyata Alex Murphy mempunyai sebuah gerak-gerik yang sangat mencurigakan dan dia adalah seorang tersangka. It was you. What are you talking about? There was a cop who killed him. Up. Hey, slow down, Mike. You targeted me. Mike. Do not fire until you get a clear shot. Tanpa basa-basi, Michael pun langsung menodongkan senjata kepada Alex Murphy untuk bisa memberitahu di manakah keluarganya. Tetapi Alex yang sekarang mempunyai sebuah keuntungan dalam posisi karena sedang menyandra keluarganya Michael. Dia pun langsung diberikan sebuah ancaman yang sangat serius bahwa keluarganya akan mati. Sehingga di mana Michael tidak mempunyai sebuah pilihan. All right, who's Prin? Who's calling back, Mike? Come on. All right, who's Prin? Who's Prin? It's me. I'm Prin. I'm Prin. Wait, I'm Prin. No. I'm Prin. Someone. Take him out. Roger. Kill all of us. No, you are. Target is clear. Untung saja Michael adalah mantan polisi yang sangat luar biasa, sehingga dia pun mengetahui seluruh protokol. Seluruh para penumpang pun langsung mengatakan bahwa Michael adalah bukan orang yang salah. Dia adalah orang yang telah melindungi semua orang yang ada di kereta. So this is the end of the line. I guess so. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya sang istri tercinta dan anaknya pun langsung datang kepada Michael. Dia ternyata baik-baik saja. Semua penyanderaan itu semuanya adalah hanya menggertak saja. Kemudian Michael pun langsung melakukan obrolan serius bersama David. Listen,
Mike, there's guys like you in the department. Alexander Dumas. Kemudian selang beberapa bulan kemudian, Michael telah bertemu lagi dengan Jonah, di mana dia yang sedang bersantai di kereta komuter, mengatakan sesuatu yang telah terjadi membuat Michael menjadi bangkit, dan ternyata Michael sekarang menjadi polisi. I'm not sure what you think is going to happen here, Michael. Little thing. Ya, disinilah film pun telah berakhir. Bagaimanakah para tanggapan penonton setia KDAGC? Langsung saja ditulis di kolom komentar. Kalau misalkan kalian semua ada yang belum paham, ternyata Michael sebelum menjadi agen asuransi, dia adalah seorang mantan polisi. Namun di film ini tidak diceritakan kenapa Michael keluar dari kepolisian. Namun yang jelas, Michael adalah mantan polisi NYPD yang mempunyai sebuah keahlian khusus, sehingga ketika mendapatkan sebuah misi seperti ini, Michael pun bisa membuat sebuah keputusan yang sangat besar untuk bisa menyelesaikan misinya. Akan tetapi namanya manusia, ketika dalam sebuah kehidupan dalam terhimpit dan ditawari sebuah uang yang sangat banyak, sehingga Michael pun tidak berpikir panjang untuk bisa menjalankan misi tersebut. Ternyata dalam misi ini membuat sebuah kekacauan. Untung saja Michael bisa membuat sebuah keputusan dan dia bisa menjalankannya dengan baik walaupun ada korban jiwa. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.